Sahabat Pojok Renungan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini, hari Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022. Permenungan minggu ini mengambil tema makna mengucapkan terima kasih dan bersyukur, yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 19-19, yaitu tentang kisah 10 orang kusta. Oleh karena itu mari kita mengawali dengan doa. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, segala yang baik berasal daripada-Mu, dan kami Kau dorong untuk berbuat baik selalu. Siapakah kami ini? Maka sampai-sampai kami berani mempermasalahkan Dikau atas setiap kelaliman. Buanglah kebijikan hati kami yang jauh-jauh, dan buatlah iman kami berkembang dengan suburnya. Tunjukkanlah bahwa dimanapun Engkau beserta kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Pojok Renungan, mengucapkan terima kasih adalah bentuk paling sederhana ketika kita mendapatkan sesuatu atau setelah kita mendapat bantuan tertentu dari orang lain. Dan itu dilakukan atau dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Bisa mengucapkan terima kasih dengan spontan merupakan bentuk pembelajaran yang tidak jadi sekali waktu. Semuanya butuh proses. Dan proses itu perlu adanya pembiasaan dan pembudayaan. Tidak otomatis semua orang mampu mengucapkan terima kasih. Ada begitu banyak orang yang hanya bisa melihat kejelekan dari orang lain, sehingga tidak mampu mengatakan kata-kata terima kasih. Ucapan terima kasih terdengar sangat sederhana, namun kata tersebut sangat bermakna dan penting untuk diucapkan. Apabila dijadikan kebiasaan dalam hidup, maka kita akan merasa lebih bahagia dan lebih dapat menghargai kehidupan ini. Mengucapkan terima kasih dengan ikhlas dapat membuat hati menjadi lebih nyaman dan membuat seseorang merasa lebih dihargai. Sahabat Pojok Renungan semuanya, bahwa manusia itu adalah pada hakikatnya makhluk sosial, yang dalam kehidupannya ia pasti membutuhkan bantuan dan bersinergi dengan orang lain dalam hal apapun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun. Karena filosofinya hidup ini adalah dari lahir sampai kita berjalan, kita belajar, bekerja, bahkan sampai kematian menjemput, kita itu selalu butuh bantuan dari orang lain. Dunia ini akan terasa indah bila kita saling menghadirkan kebaikan satu sama lain dengan cara saling membantu dan saling bersinergi, sehingga wujud kebaikan yang dilakukan oleh orang satu dengan yang lainnya memunculkan ungkapan terima kasih atas kebaikan yang diberikan. Mengucapkan terima kasih berarti sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa yang diberikannya, dan juga sebagai bentuk menghargai apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Terima kasih yang kita ucapkan tidak hanya dikeluarkan pada saat kita diberi hadiah atau mendapat bantuan berupa materi atau benda, tetapi saat ada orang yang selalu memberi kita semangat, nasihat, perhatian, semua itu pun adalah salah satu bentuk pemberian. Maka seharusnya kita juga mengucapkan terima kasih yang penuh ikhlas, karena dengan ucapan itu orang lain akan merasa dihargai karena telah memberikan kontribusi kepada diri kita sendiri. Menjawab ucapan terima kasih juga tidak kalah pentingnya dengan mengucapkan terima kasih, karena dengan menjawab ucapan terima kasih dari seseorang, maka orang tersebut juga akan merasa lebih dihargai karena telah mendapat respon yang positif dari orang yang berterima kasih kepada kita.
Sahabat pojok renungan, kata terima kasih ini memang hanya terdiri dari dua kata, yaitu kata terima dan kata kasih. Kata terima yang berarti menerima atau mendapat, sedangkan kata kasih dapat kita artikan dengan berbagi atau memberi. Bahwa dalam hidup kita ini, kita diajarkan tidak hanya menerima saja, namun juga harus memberi. Mengucapkan terima kasih mengajarkan sebuah pesan moral yang baik, di mana tidak sekedar mengajarkan sebuah kesopanan, namun memiliki arti sebuah keseimbangan hidup. Itulah simbol keseimbangan yang sebenarnya. Keberadaan kita akan menjadi lebih bermakna jika telah dapat memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Secara sederhana, Injil hari ini mengingatkan kita akan hal yang sepele itu. Dari 10 orang kusta yang mendapat karunia penyembuhan, hanya 1 orang saja yang ingat kepada Yesus dan kembali kepadanya. Yesus yang telah menyembuhkan, dan hanya 1 orang yang mengucapkan terima kasih. Dan yang hebatnya lagi, dia bukan orang yang sebangsa dengan Yesus. Dia adalah orang Samaria. Justru orang asing dan tidak dalam tanda kutip beragama yang datang kepada Yesus dan mengucap syukur. 1 dari 10 berarti sebagian kecil saja, sementara bagian yang besar tidak kembali. Bisa jadi memang sebagian besar dari kita sering lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Setiap hari kita itu mendapat banyak kurnia. Setiap hari pula kita diajak untuk selalu bersyukur atas banyak karunia yang sudah kita terima itu. Mampu untuk selalu bersyukur adalah latihan yang terus-menerus. Mampu bersyukur berarti mampu melihat hidup sebagai karunia yang indah dari Tuhan sendiri. Mampu bersyukur berarti mampu melihat diri sendiri secara positif. Demikian juga melihat orang lain. Meski ada banyak kekurangan dan kelemahan, orang yang mau bersyukur adalah orang yang melihat kekurangan sebagai peluang untuk mendapatkan kekuatan. Lalu mungkin kita bertanya, apa sebenarnya perbedaan antara syukur dan berterima kasih? Sederhananya, syukur merupakan respon emosional terhadap pemberian, sebuah penghargaan seseorang sebab telah menjadi penerima dari tindakan altruistik orang lain atau hal di luar dari dirinya sendiri. Sedangkan berterima kasih adalah merupakan bentuk pengungkapan syukur itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat pojok renungan, marilah kita terus-menerus belajar dari orang Samaria itu. Dia yang tadinya tidak mempunyai kiblat untuk bersyukur, sekarang ia menemukan sang kiblat agung, yaitu Yesus sendiri. Di sanalah ia menemukan keselamatan dan pembaharuan hidup. Dia yang tadinya bukan termasuk yang diselamatkan, sekarang justru menjadi orang yang dekat dengan Yesus. Maka marilah kita selalu bersyukur senantiasa dalam Tuhan. Demikian permenungan kita kali ini. Terima kasih. Berkah dalam.